Saat Halloween tiba, si Oyen didandanin berbagai kostum. Pertama didandanin jadi badut. Si Oyen malah gelut sama temennya. Terus didandanin jadi vampir dan ditempelin jimat. Karena kurang serem, sekarang didandanin pakai pisau. Ini pasangan Oyen juga dipakein kapak. Gimana? Udah serem belum? Si majikan pun kepikiran ide nyeleneh, lalu pakein Oyen kostum badut horor. Dan si Oyen berdiri di pinggir jalan. Seekor Oyen jadi hidangan di meja makan. Pipinya gembul jadi dicubit. Dia gemoy bingit. Saking gembulnya, pas mainan tarik kardus, talinya selalu copot karena dia endut banget. Hal itu berulang kali terjadi, sampai akhirnya dia gelut sama si Putih. Akhirnya si Oyen disuruh olahraga sama majikan. Like dan subscribe buat semangatin si Oyen. Pagi-pagi si Oyen sudah mandi, kira-kira mau kemana ya? Ternyata Oyen mau berangkat sekolah. Dari jalannya si Oyen sudah hafal kalau ini jalan menuju sekolah. Kirain mau diajak jalan-jalan. Oyen langsung bete dan ngantuk. Kepala Oyen langsung ngebul kalau disuruh belajar. Kamu sama kayak Oyen nggak? Komen ya. Si Oyen ngambek, pengen jalan-jalan ke luar negeri lihat salju. Majikan pun ajakin Oyen naik pesawat, tapi bohong. Pesawatnya malah di kamar mandi, dan saljunya cuman es dari kulkas. Biar Oyen gak galau, diajak kemah aja di dalam rumah dan difoto-foto. Tapi Oyen gak suka, dia bosan. Biar gak ngambek lagi, akhirnya majikan beliin tempat mainan baru. Wah, ada lukisan kucing bagus banget. Lo kok bisa ngomong? Ternyata ini si Oyen lagi nyamar jadi lukisan. Lalu dia berubah lagi jadi lukisan Oyen Lisa. Maksudnya Mona Lisa. Karena Oyen suka nyamar, jadi kali ini majikan jadiin dia Putri Dugong. Putri Duyung, adakah pangeran yang mau menikahi Oyen Duyung? Ini anak Oyen. Dia suka sekali dusel-dusel Papa Oyen. Papa Oyen sampai jatuh. Papa Oyen pun protes sama majikan. Tapi majikan cuma ketawa aja. Besoknya anak Oyen kembali dusel-dusel Papa Oyen. Lagi. Dan lagi. Sampai dia salah dusel si Slamet. Dikirain Papa Oyen. Udah nggak tahan, Papa Oyen pun bikin kesepakatan sama majikan buat pisahin anak Oyen. Akhirnya mereka dipisahkan. Papa Oyen seneng bingit. Bye-bye. Si Oyen, Poppy pasangan Oyen, dan anak Oyen dipakein jaring buah sama majikan. Mereka terlihat bulat seperti telur. Menurut kamu mereka seperti apa? Tapi si Oyen nggak suka. Dia lepasin terus jaring buahnya. Anak Oyen pun ikutan Papa Oyen. Tapi si Poppy nggak mau lepas. Poppy merasa cantik kayak princess pakai jaring. Dibujuk sama Oyen, dicium-cium, tetap nggak mau lepas. Berjam-jam, kemudian tetap nggak dilepas. Akhirnya Poppy ditabok sama Oyen. Ini Oyen dan Poppy pasangan Oyen. Mereka lagi bermesraan. Lalu mereka pun nonton video bareng. Tapi si Oyen malah nontonin betina lain lagi, gel-gel. Poppy pun ngambek dan ninggalin si Oyen. Poppy kecewa sama Oyen. Mereka pun diam-diaman. Oyen cium Poppy, tapi Poppy masih ngambek. Si Oyen malah pergi. Pas Oyen pergi, datang si Abu godain Poppy. Tapi Poppy nolak dan nabok Abu. Ternyata si Oyen pergi buat beli bunga. Mau kasih kejutan buat Poppy. Like dan subscribe biar Poppy maafin Oyen. Sekarang waktunya Oyen mandi. Oyen mandi ala-ala di sauna, pakai ikat kepala. Ternyata kalau basah, Oyen gak endut. Cuma bulunya aja yang tebel. Abis mandi, Oyen nemenin majikan kerja. Tapi Oyen bete dan ngantuk. Oyen pun minta dibukain minuman biar seger. Wah, ada banyak ya minumannya. Tapi ternyata buat diminum majikan sendiri. Oyen gak dikasih. Oyen pun jadi galau. Biar gak galau lagi, majikan ajakin Oyen main. Si Oyen mau belajar berenang, tapi karena Oyen takut air, dia belajar perlahan-lahan membiasakan diri di air dulu. Tapi pas dimasukkan ke dalam air, bukannya berenang Oyen malah jalan. Lalu Oyen dipasangkan pelampung biar belajar mengapung. Akhirnya kaki Oyen bisa mengapung. Selesai berenang, Oyen ditiriskan dan dikeringkan agar tidak masuk angin. Komen dan like kalau kucingmu bisa berenang. Hari ini Oyen cosplay jadi cewek di film animasi. Wow, angin beliung menghempas rambut Oyen.
Oyen kembali berjalan dengan Anggun Lee. Tiba-tiba ada yang... Oyen ngambek, nggak mau cosplay jadi cewek anime lagi. Sekarang Oyen jadi Batman aja biar bisa terbang. Si Oyen lagi ulang tahun. Besoknya Oyen diajak beli kalung sebagai hadiah. Tapi si Oyen malu, diliatin dan dipegang-pegang sama kakak penjaga toko. Lalu kepala Oyen pun diukur, tapi kegedean soalnya Oyen terlalu gembul. Selesai milih kalung, Oyen langsung ngajak pulang. Dia malu diliatin terus. Sampai rumah, Oyen ganti baju dan dibersihin dulu biar nggak bau ketek. Selesai dibersihin, Oyen main sama majikan. Malah kalungnya dipinjem. Jangan lupa balikin ya. Terinspirasi dari bontot yang pakai sandal dari kulit mangga. Majikan Oyen punya ide bikin dari kulit nanas. Pertama, beli nanas yang banyak. Lalu potong-potong nanasnya. Jadi deh, saatnya Oyen cobain. Ternyata lucu juga. Selanjutnya pakai helm dari nanas. Wah, lucu banget. Si Oyen tambah kelihatan gembul ya. Tapi dari wajahnya si Oyen tampak tersiksa. Dan helm nanas pun dijatuhin. Si Oyen udah dibikinin boneka yang mirip dia. Tapi dia bosen, jadi bonekanya dimasukin lemari. Si Oyen minta bikinin boneka yang mirip kayak di iPad. Lalu diambillah bulu Oyen. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sakit. Karena sakit Oyen gigit majikan. Biar nggak sakit ambil bulunya pakai alat Doraemon. Efektif ambil bulu tanpa rasa sakit. Setelah bulu kekumpul, boneka pun dibuat. Jadi deh. Si Oyen suka bingit. Ini si Oyen gembul, yang pipinya tembem dan bulunya lebat. Majikan gemes sama Oyen, jadi sering diuel-uel. Tapi malah dikentutin. Habis itu senyum pula. Untung Oyen imut, jadi nggak apa-apa deh dimaafin. Tapi syaratnya harus mau didandanin ya. Lucu bingit si Oyen, gaya mana yang paling kamu suka? Babu beli mainan baru, tentara merayap sambil pegang tembakan. Tentara itu terus tembakin si Oyen. Oyen menjauh pun didekati lagi, sambil ditembakin. Lama-lama Oyen marah dan memutuskan main ke rumah tetangga saja. Tapi sampai di rumah tetangga dia bingung. Melihat dirinya ada dua. Yang ini Oyen, yang satunya juga Oyen. Mereka berdebat siapa yang beneran Oyen. Menurut kamu siapa yang Oyen? Majikan mau ngikutin tren di atas. Pas kucing dijatuhin, langsung bisa berdiri tegak. Tapi pas dicoba, ini karena Oyen terlalu gembul. Oyen pun disuruh olahraga, tapi malah olahraga di kasur. Lalu dia rebahan. Oyen pun berubah jadi bebong. Besoknya Oyen pun olahraga. Good job. Dia nggak mau jadi bebong.